umat baginda Muhammad SAW yang dikarang oleh Syed Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Thalith Ashar, yang ke-13. Anna hadhihi al-ummata la tajtami'u ala dhalalatin. Sesungguhnya umat ini tidak akan mungkin berkumpul secara mayoritas di atas kesesatan. Ini penting sekali, Pak. Bahwa nanti akan ada hadis-hadis yang menunjukkan bahwa umat Nabi Muhammad secara global, secara keseluruhan, secara mayoritas tidak mungkin sesat, tidak mungkin salah. Paham? Sehingga ada satu amalan-amalan seperti, semisal saya kasih contoh amalan Maulid Nabi. Kalau seandainya ditanya, ini amalan tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Kalau memang dia mengatakan amalan tidak pernah dilakukan Nabi, bohong. Nabi setiap hari Senin mengamalkan maulid dengan puasa. Tapi mungkin maksudnya kalau Nabi tidak pernah maulid seperti acara kita, ngundang pakai berkat, memang tidak pernah. Tapi amalan maulid seperti yang kita lakukan ini diamalkan oleh siapa? Mayoritas muslim dunia. Di Yaman, di Maroko, di Mesir, di Indonesia, di Malaysia, di Patani, ya, Patani Thailand Selatan, bagian mayoritas muslim, sampai di Inggris maulid Nabi. Bisa dikatakan mayoritas umat muslim merayakan maulid Nabi, yang dikatakan sesat oleh sebagian orang. Sebagian orang bilang apa? Maulid Nabi sesat, maulid Nabi bid'ah. Bapak Ibu, kenapa begitu yakin acara maulid Nabi? Tidak takut bid'ah? Setiap bulan maulid kita rayakan acara maulid. Setiap bulan Rajab kita rayakan apa? Isra dan Mi'raj. Pertanyaan, takut tidak salah kita? Takut tidak ini amalan sesat seperti yang dibilang sama sebagian orang? Takut tidak? Dalilnya apa? Dalilnya ini, Pak. Dalilnya mayoritas umat muslim mereka merayakan maulid, dan Nabi Muhammad menjamin mayoritas umat muslim tidak mungkin sesat. Tidak mungkin semuanya sepakat bikin acara maulid, semuanya sesat. Tidak mungkin, Pak. Dijaga sama Allah. Nanti kita baca hadisnya kalau kurang percaya. Kita baca hadisnya nanti. Jadi saya pribadi kenapa memilih akidah Abul Hasan Al-Asy'ari? Secara akidah Ahlussunnah itu ada dua, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Ini keyakinan kita, akidah. Ijma' sepakat ulama untuk masalah akidah, dua imam ini jadi panutan. Dalam masalah fikih mazhab ada 4 mazhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Dan kita penganut mazhab Syafi'i secara syariat ibadah, dan secara tasawuf kita mengikut Imam Junaid Al-Baghdadi, Imam Al-Ghazali, Imam Asy-Syadzili, tokoh-tokoh tasawuf. Nah, kenapa kita begitu yakin pegang Syafi'i, Pak? Kenapa kita begitu yakin umat ini dengan mazhab Hanafi? Karena mayoritasnya begitu. Jadi bisa dikatakan bahwa kenapa kok yakin dengan mazhab Asy'ari dalam akidah keyakinan sifat 20 itu, Pak? Mazhab Imam Asy'ari, sifat wujud, qidam, baqa. Ini kita hafal dulu di sekolah. Ngapa begitu yakin dengan akidah itu, dengan sifat itu? Karena mayoritas umat muslim 97% pegang akidah ini. Dan ada jaminan nanti tidak mungkin 97% sepakat dalam kesesatan. Seandainya Imam Asy'ari sesat, 97% umat muslim sesat di dunia ini. Mungkin tidak? Tidak mungkin, ada hadisnya. Jadi kalau seandainya kita nih tidak mesti yang mayoritas itu betul. Mayoritas itu bisa jadi salah. Kita kasih nanti dalilnya ini, ya Pak. Karena mengaji itu menjadi pengokoh. Jadi suatu saat seandainya kita di dalam kondisi di debat sama orang, kita bisa jawab, Pak.
Nah, gitu. Kadang kan kita bingung diajak debat sama orang, bingung juga. Iya juga ya. Mereka belajar cara mendebat, kita tidak pernah belajar ngaji. Akhirnya ketika mereka ngomong begini, terjawab dalam hati, iya juga ya. Pernah begitu Pak ngalami? Sebagai contoh gini, untuk apa ikut mazhab Syafi'i? Untuk apa ikut mazhab ini? Ikut Rasulullah, ikut Quran, ikut hadis. Coba kalau orang awam digitukan Pak, jawabannya iya juga ya. Ya tak? Nah ini bahaya. Kita harus belajar. Kita harus yakin yang kita yakini ini adalah suatu kebenaran. Ikhtasallahu hadhil ummata bi an la tajtami' ala dhalalah. Allah mengkhususkan terhadap umat ini bahwa umat ini tidak akan mungkin berkumpul di atas kesesatan. Sepakat sesat itu tidak mungkin. Allah jaga. Kalau pribadi, individu bisa salah. Saya bisa salah, Pak Asep bisa salah, Pak Bakri bisa salah, Mas Rizky bisa, semuanya bisa salah. Tapi kalau ngomong secara mayoritas, sepakat membuat sebuah kesepakatan, tidak mungkin salah. Nah gitu. Ada penjaganya, dijaga sama Allah. Wa nasya'a min dzalika anna ijma'ahum hujjah, dan muncul dari pendapat itu bahwa ada istilah ijma' ulama. Pernah dengar ijma' ulama? Ijma' ulama itu apa? Sepakat ulama pendapatnya begini. Kok bisa dijadikan dalil? Karena kesepakatan mayoritas. Ini yang diambil dalilnya. Ini mayoritas ulama dunia mengatakan begini, begini. Walaupun tidak ada dalilnya dalam Al-Quran atau tidak ada dalilnya dari hadis. Ulama mengatakan itu menjadi dalil yang harus diikuti. Walaupun tidak ada di Quran, tidak ada di hadis. Tapi kalau ulama sudah sepakat, mayoritas ulama sepakat, jadi bukti, jadi dalil Pak. Nah ini nggak mesti harus ada dalilnya dari Al-Quran, hadis. Ulama sepakat, itu jadi dalil diikuti. Kenapa? Karena sepakatnya ulama, tidak mungkin sepakat dalam kesalahan. Gitu loh. Allah jaga dari tergelincirnya mayoritas. Wa bi anna ikhtilafahum rahmah, dan sungguh perbedaan pendapat para ulama itu rahmat. Ijma'nya itu adalah dalil, perselisihan ulama itu rahmat. Ulama ini punya pendapat ini, ulama ini. Imam Syafi'i kalau lagi salat subuh pakai kunut. Imam Syafi'i kalau wudhu, laki-laki disentuh perempuan, istrinya atau orang yang bukan muhrim batal. Imam Maliki tidak batal sampai syahwat. Imam Hanafi juga tidak batal. Beda nih, ini batal, ini tidak. Nah, bedaan ini adalah rahmat. Kenapa? Kalau kita paksa dengan satu pendapat, susah agama ini Pak. Coba kita ngotot pakai Syafi'i. Mungkin di zaman Imam Syafi'i orang pergi haji umroh belum banyak orangnya. Sekarang orang jutaan kalau haji. Itu kalau lagi tawaf di Ka'bah, laki-laki perempuan, ya, sentuhan, nak keluar lagi cari wudhu susah Pak. Sehingga orang saat itu ada keringanan. Ngapa ikut mazhab Hanafi yang saat sentuhan dengan lawan jenis tidak batal. Kalau kita ngotot tidak selesai haji kita Pak. Kalau kita ngotot Syafi'i baru dapat satu putaran lah batal. Ngapa? Sentuhan dengan cewek. Nah gitu Pak. Karena cewek cowok campur situ. Etik kok tawaf. Sehingga ada yang mengatakan apa? Dulu pernah ada yang bilang, ngapa sih kok adanya perbedaan ulama nih? Bikin susah. Saya jawab, justru kalau tidak ada perbedaan ulama itu yang susah. Jadi kita dipaksa untuk satu jalan, susah Pak. Saya mau kasih contoh nih, bahwa perbedaan ulama itu rahmat. Saya kasih contoh. Apa contohnya? Jumat. Kita kalau salat Jumat pakai cara siapa? Syafi'i. Ya, mazhab Syafi'i, kita semua Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i, salat Jumat itu sah bagi masjid yang pertama kali imamnya takbir Allahu Akbar, takbir sholat.
Jadi yang paling cepat nomor 1 itu yang sah, Pak. Sisanya yang nomor 2, nomor 3 tidak sah. Sekarang pertanyaan di Talang Sari, di masjid kita ini nomor berapa kira-kira imamnya takbir? Hah? Ya tidak tahu. Ada jaminan nomor 1? Jadi bisa dibilang secara keseluruhan tidak ada kepastian dalam mazhab Syafi'i sholat Jumat kita sah. Ya, saya kasih tahu, Pak. Tidak ada jaminan sholat Jumat kita sah di sini. Kenapa? Kita sholat Jumat takbirnya entah nomor berapa imam kita, kalah nomor berapa dari masjid lain. Anggap saja satu kota Jambi ini berapa ratus masjid, nomor berapa kita? Tidak tahu. Lalu siapa yang menyelamatkan kita? Mazhab Hanafi. Kata Hanafi, nak sholat duluan, nak sholat terakhir, yang penting sholat sah. Nah kita ini ditolong sama mazhab Hanafi dengan pendapatnya Hanafi. Kalau ngotot pakai cara Syafi'i, sholat kita tidak yakin sah. Selama ini berapa puluh tahun kita sholat. Kalau Maliki sah, mengatakan sholat yang sah itu di masjid yang pertama kali berdiri. Mana sholat yang masjid yang pertama kali tegak di kota Jambi, yang pertama kali didirikan, itulah masjid yang sah Jumatnya. Kita jauhnya di sini nomor berapa nih? Tidak pertama Talang Sari. Bisa dikatakan mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, kita sering tidak sahnya Jumatan di sini, Pak. Gitu tidak? Ya. Kalau mazhab Syafi'i sama Maliki. Alhamdulillah ada mazhab Hanafi. Pendapatnya mengatakan nak siapa takbir duluan, nak di masjid manapun selagi Jumatan sah. Enak kita tenang, ada pendukung. Siapa? Mazhab Hanafi. Oh, ini betapa pentingnya perselisihan perbedaan ulama itu rahmat. Nah itu ya, nah, ini keutamaan umat Nabi Muhammad ini. Fakana ikhtilafu man qablahum azaba, maka adalah perbedaan orang sebelum umat Nabi Muhammad itu azab. Orang dulu sebelum umat Nabi Muhammad kalau beda azab, Pak. Mereka harus satu pendapat, berat. Nah berkah umat Nabi Muhammad banyak pendapat ringan. Akhraja Ahmad wa Tabrani an Abi Busra al-Ghifari radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala sa'altullah alla yajma'a ummati 'ala dhalalah fa'ataniha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya meminta kepada Allah untuk supaya umatku tidak sepakat dalam kesesatan, tidak berkumpul dalam mayoritas pendapat dalam kesesatan. Fa'ataniha, lalu Allah memberikan. Allah kasih penjagaan. Umat ini tidak mungkin sepakat salah. Jadi kalau bisa kita katakan gini, kalau seandainya maulid Nabi salah, berarti doa Nabi tidak diijabah sama Allah. Gitu tak? Kalau seandainya maulid Nabi mengirim arwah itu adalah sesat dan syirik, berarti doa Nabi tidak dikabulkan sama Allah. Kenapa? Semuanya sepakat begitu. Berarti semuanya sesat, Pak. Sepakat setiap malam bulan maulid semuanya jadi syirik semua. Gara-gara merayakan maulid Nabi. Kita sepakat sesat. Artinya Nabi tidak dikabulkan doanya. Tapi Nabi mengatakan fa'ataniha, lalu Allah memberikan. Memberikan apa? Memberikan supaya umat ini jangan kumpul di atas kesesatan. Paham di sini, Pak ya? Wa sa'altuhu an la yudhhiru 'alaihim aduwa fa'ataniha. Dan saya juga meminta kepada Allah supaya mereka tidak bisa dikalahkan oleh musuh secara langsung, lalu Allah memberikan. Sama, Allah memberikan bahwa orang kafir tidak bisa mengalahkan kita. Yang buat muslim kalah adalah mereka sama mereka diadu domba, dan itu yang terjadi. Orang kafir melawan orang Islam rata-rata kalah. Dulu Israel melawan Mesir kalah, padahal kekuatan Israel kayak apa? Kalah. Tapi dibuat hancur tidak dengan orang Islam, tidak mereka menyerang, tapi dengan cara apa? Diadu domba. Lebanon, apalagi Suriah, dibikin perang saudara, difitnah mereka sama mereka perang.
Karena mereka tidak akan bisa menang melawan kita secara langsung. Dibikin huru-hara di dalam negara, mereka perang saudara, mereka hancur. Wa akhrajal Hakim an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yajma'u Allah ummati 'ala dhalalati abada. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak akan menghimpunkan seluruh umatku di atas kesesatan selama-lamanya. Nah, ini jaminan. Alhamdulillah, bersyukur kita, Pak. Jadi bisa dikatakan apa? Sawadul a'zam, kelompok mayoritas terjaga dari kesesatan. Coba kita tanya, mayoritas umat muslim akidahnya apa? Asy'ari. Sampai ada ulama dari Kuwait pernah menghitung, ya, pernah menghitung. Kalau dalam bahasa Arab namanya ihsaiyat. Istilahnya apa kalau dalam kita apa? Apa istilahnya, Pak? Survei, lembaga survei, ya. Ihsaiyat itu adalah lembaga survei. Mensurvei seluruh dunia umat muslim, mereka menyimpulkan, ulama dari Kuwait, 97% umat muslim mazhabnya Asy'ari. Mazhabnya kita ini, Pak, semua. Indonesia, Malaysia, Thailand, Mesir, Yaman. Rata-rata mereka adalah akidah kita, Imam Abdul Hasan al-Asy'ari. Sisanya yang ada Syiah, ada apa lagi? Ada Khawarij, ada Mu'tazilah, macam-macam. Wa akhraj Syekh Nasrul Muqaddasi fi Kitabil Hujjah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan umatku adalah rahmat. Perbedaan pendapat umatku adalah rahmat. Mayoritasnya adalah hujjah, perbedaan mereka adalah rahmat. Wa hadzal hadits rawahu aidan ad-Dailimi fi Musnad al-Firdaus an Ibnu Abbas marfu'an. Wa ruwa at-Tirmidzi an Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha la yajma'u ummati, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yajma'u ummati ummat Muhammad ala dhalalah, sesungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan umatku umat Nabi Muhammad di atas kesesatan. Wa yadullah 'alal jamaah, dan kekuasaan Allah bersama jamaah. Rame-rame, Pak, jangan dewek-dewekan jadi orang. Kerasukan setan, serius. Sampai ada orang ngomong, kau jangan diem-diem dewek di situ, kesurupan. Betul. Jaminan kita kalau rame-rame insya Allah terjaga. Dewek-dewekan, tunaklah kita dewekan di rumah. Sesat. Bisa jadi sesat pikiran kita, bisa jadi sesat rasa kita, atau tersesat dari hidayah. Sebagai contoh, Rasul pernah menggambarkan analoginya kayak gini, Pak, bahwa serigala itu akan memangsa kambing yang gerombol, dia tidak berani datang. Ini kambing, 100 kambing gerombol, ada serigala datang, tidak berani dia datang ke kelompok itu, Pak. Lalu siapa yang akan diterkam? Yang keluar dari kelompok itu yang dikejar. Analoginya sama, kita kumpul dalam satu jamaah, setan tidak bisa mengganggu pun setan diselamatkan terus. Namun mulai kita memisahkan diri dari jamaah, dari kelompok, mulai setan ngejar, setan ngambil. Nah, ini yadullah 'alal jamaah, kekuasaan Allah bersama jamaah. Jamaah orang yang sekelompok. Istilahnya gini, kalau di majelis yusriyah, di pengajian, kita sering biasa kumpul sama kawan, ada kawan nih sudah mulai kurang semangat hadir, ditanya, itu kemana? Oh, dia tidak tahu, coba kita tengok kabarnya ya, ayolah ngaji lagi, kapan lagi nak ngaji ya? Di sini bentuk penyelamatan dari Allah itu kayak gini. Tapi kita dewek-dewek salah, tidak ada yang ngasih tahu. Ibaratkan gini, kita main di sungai dewean, kita tenggelam, ya selesai. Tidak ada yang tahu tenggelam. Nah gitu, analoginya begitu, Pak. Dalam urusan perkara akhirat juga sama.
Wa man syadza syadza finnar, dan siapa yang membelot keluar dari jamaah khawatir dia akan membelot ke dalam api neraka. Wa rawa Abu Dawud an Abi Malik al-Asy'ari an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala qad ajarakumullah min thalathi khilalin dzakara minha wa alla yajtami'u ala dhalalatin. Ini masih ada waktu 15 menit, kira-kira ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ar-Rabi' Asyar. Ada pertanyaan? Tahlilan atau Jumatan. Tapi sekarang perasaan ya. Kalau Jumatan itu perasaan saya jarang sih sekarang tidur. Kalau dulu perasaan banyak yang tidur. Dulu waktu masih kecil Jumatan kita duduk belakang, khotibnya khotib, jamaahnya khusyuk, ternyata tidur. Kalau dulu, cuman sekarang perasaan kalau pas lagi khutbah saya lihat kayaknya memperhatikan. Jadi apa ukurannya seseorang itu batal wuduknya saat ketika lagi duduk di pengajian atau lagi Jumatan? Ukurannya apa? Saat ketika nih pas lagi tidur nih, pas lagi tidur ada saatnya kita tuh melek. Meleknya pas kapan? Pas goyang. Pas goyang, pas ngeh gitu loh. Posisinya mohon maaf, bagian pantatnya ada nggak yang keangkat? Kalau ada yang terangkat batal, walaupun tidak keluar angin. Gini, pas begini sadar, oh ini keangkat, nah, batal. Terus apa lagi? Seandainya tidak terangkat, dia di posisi seperti apa? Dia duduk. Kalau di posisi bersandar kepada sesuatu yang sekira-kira sesuatu itu kalau diambil dia jatuh atau dia berubah posisi maka batal. Contoh, saya duduk di sini senderan sama ini, saya tidur. Ini sekiranya kalau mimbar ini diangkat atau ditarik ke belakang, saya jatuh dah. Kalau sekiranya cara duduk saya ini saya buat jatuh kalau diangkat, berarti tidur saya batal. Artinya apa? Tidur yang tidak batal itu tidur di posisi kita tidak bersandar kepada sesuatu apapun, termasuk juga dengan tangan. Jadi ada orang tidur begini, kalau tangannya diambil kira-kira bakal terjelungup tidak? Gitu. Bakal terangkat tidak bagian bawah? Kalau terangkat batal tidurnya. Nah gitu. Jadi posisi tidur yang sekira-kira pas ngeh bangun dari tidur di posisi terangkatkah ilyataihi, dua pantatnya? Atau kalau seandainya tidak terangkat, di posisi kayak mana dia tidur? Kalau posisi itu diambil, dia akan jatuh ataupun dia akan mengangkat bagian dua pantatnya, maka batal. Jadi selama ini kita pelajari cuma satu bentuk cara tidur dalam duduk yang tidak batal itu cuma begini. Dia tidak sandaran ke apapun ya, tangannya tidak dibuat sandaran. Begini, dengan syarat pas dia melek posisinya masih kayak gini juga. Walaupun kayak gini, kalau meleknya kayak gini ya batal juga. Jadi tidur 1 jam, duduknya begini, pas melek pun kayak gini juga tidak batal. Walaupun tidur semalaman dari maghrib sampai subuh, tidurnya gini, bangun langsung Allahu Akbar salat, walaupun mimpi panjang lebar tapi duduk begini pas melek posisinya sudah kayak gini batal. Paham sampai di sini ya?
Karena yang membatalkan wudu adalah an-naumu ala ghairi hayatil mutamakkini. Itu dalam fikih matan Abi Syuja, yaitu tidur di posisi yang tidak mantap. Ya, paham ya? Kira-kira bisa dipahami. Apalagi tidur begini, sah dia ini selesai. Ada orang tidur gini. Seandainya pun ndak goyang nih, mantel lah tidur, ndak goyang, batal juga. Kenapa? Karena seandainya tangan ini ditarik, dia posisinya akan goyang. Paham? Kira-kira bisa dipahami ya? Iya. Jadi caranya seperti itu ya, Nak. Memang bagusnya penyampaian itu di pengajian, tidak merasa tersinggung. Jadi kan sia-sia langsung yang tidak paham yang langsung sholat misalkan. Ya. Itu pentingnya ilmu ya, Nak. Pentingnya kita ngaji, pentingnya ilmu itu begitu, supaya kita tahu ukuran yang benar dan yang salah. Ada lagi pertanyaan? Ini masih 8 menit lagi. Ayo, ada Pak RT ya? Apakah boleh membangun WC di area pemakaman? Tanya dulu sama yang mewakafkan. Ya, kita tanya dulu sama yang mewakafkan, dia wakafnya untuk apa? Dan apakah darurat membangun WC di area pemakaman? Ya, kita tanya dulu, apakah termasuk perkara darurat atau bukan? Ya, seandainya itu perkara daruratnya kayak mana? Tidak ada lagi tempat WC kecuali cuman ya harus kita bangun di situ, misal. Ya, seandainya tidak ada lagi tempat WC dan orang yang biasa menguburkan jenazah, seandainya kebelet tidak ada tempat dia untuk buang hajat, maka disah-sahkan saja dengan alasan darurat. Tapi seandainya banyak kemungkinan, apa kemungkinan? WC banyak, masjid dekat, ya, maka alasan membuat WC untuk apa? Bertanya dulu, karena masalahnya adalah ini adalah wakaf. Wakaf itu biasanya hanya diperuntukkan untuk sesuatu yang diwakafkan. Apa yang alasan dia mewakafkan cuman untuk jadi tempat pemakaman, jadi tempat jenazah ditaruh di situ. Makanya saking itu tanah wakaf tidak boleh jadi pribadi, tidak boleh kita membangun sesuatu di atas kubur itu dengan menunjukkan simbol kepemilikan. Ini kubur dibangun pakai cor, dibangun. Ini tanah siapa? Ini tanah umat. Ini pun nanti 10 tahun kalau tidak muat, tidak usah beli lagi tanah. Kuburan yang ada tuh ditimpu lagi pakai jenazah yang baru. Di Baqi itu dari 1000 tahun, 1400 tahun yang lalu, itulah yang dipakai untuk kuburan sampai sekarang. 1400 tahun loh. Talang Sari ini baru berapa? 100 tahun. Ada 100 tahun. Loh ini loh di Madinah itu 1400 tahun yang lalu. Dan yang meninggal orang dari mana-mana kan. Jutaan manusia yang mengunjungi tiap tahun, banyak yang meninggal. Jadi jangan main-main dengan perkara wakaf ini, Nak. Wakaf ini diperuntukkan hanya untuk apa dia diberikan dan diwakafkan. Nah gitu. Sampai pernah ceritanya Abu Taifur, itu beliau ada tanah wakaf di depan rumah istrinya. Tiba-tiba ada salah satu
mobilnya parkir di depan rumahnya, padahal itu tanah wakaf. Apa kata Abah Taifur? Jangan taruh di situ, itu tuh tanah wakaf, bukan untuk parkir katanya. Sampai begitunya, Pak. Ini kan bukan untuk parkir, tidak usah ditaruh tempat lain. Jadi perkara wakaf ini ya perkara memang yang tidak boleh kita salah gunakan, ya, kecuali di perkara darurat. Misal darurat itu apa? Orang yang ngubur misalnya, orang yang menggali, ataupun orang yang ikut menguburkan di situ, tidak ada tempat untuk wudhu nyolatkan, tidak ada tempat untuk apa lagi, maka boleh di situ dibangun. Kalau tidak ada tempat lain, kalau sifatnya itu tidak darurat. Kalau sifatnya darurat ya, tapi kalau sifatnya itu tidak darurat, maka lebih baik diperuntukkan untuk apa? Memang untuk tempat dikuburkan jenazah, Pak ya. Allahu a'lam bishawab. Ada 4 menit lagi. Tak ada lagi? Kita tutup dengan doa. Insyaallah minggu depan kita membahas tentang annallaha la yuhliku hadhil ummata biju'in wala gharaqin. Sesungguhnya Allah itu tidak membinasakan umat ini dengan kelaparan dan dengan musibah-musibah besar. Seperti apa? Seperti paceklik yang sampai setahun. Karena memang tidak pernah terjadi. Ada pernah terjadi kita tidak hujan sampai setahun. Yang paling lama itu 9 bulan kalau tidak salah dulu ya. Dan itu adalah doa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka an la yabqa fi hadzal majlis hadirun illa wa qad sahhahta niyatana, illa wa qad mala'ta qulubana bihubbika, illa wa qad layyanta qulubana al-qasiyah bi rahmatika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin wa ya mujiba du'a'is sa'ilina ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.